Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, ada sebuah pemandangan menarik yang tadi pagi saya temukan, yakni ketika saya melihat bapak dan ibu tani yang sedang bekerja di sawah. Mereka sedang menggemburkan tanah di ladang untuk sebelum kemudian ditanami. Yang menarik dari apa yang saya saksikan adalah bahwa nasi yang kita makan itu ternyata melalui proses panjang sebelum nasi tersebut berada di piring kita. Sebelum nasi itu jadi makanan kita, bapak dan ibu tani terlebih dulu menggemburkan tanah di ladang, kemudian menghilangkan rumput-rumputnya, kemudian setelah itu menyemai benih padi, dan setelah berapa lama benih padi itu dipindahkan untuk ditanam di sawah. Setelah ditanam, kemudian petani harus menyiangi tanaman padinya, membasmi hamanya, serta menjaga dari berbagai hama yang mungkin datang untuk merusak tanaman padi. Terus sekitar 3 atau 6 bulan kemudian baru Pak Tani dan Bu Tani itu bisa memanen padinya. Untuk selanjutnya kemudian padi dipanen, dituai, dikeringkan, dan kemudian dijual berupa gabah. Untuk selanjutnya digiling, dijadikan beras, dibawa atau diambil oleh para pedagang untuk kemudian didistribusikan ke berbagai toko hingga akhirnya kita beli, kita tanak, dan kita makan. Sebuah mata rantai yang panjang, sehingga akhirnya kita bisa menikmati nasi sebagai hidangan kita. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan nasi, dari mulai menanam hingga menanak. Ada petani, ada pedagang, ada tukang giling, ada tukang toko, hingga kemudian ditanak oleh istri kita. Proses yang sangat panjang yang harus dilalui sebelum kita bisa menikmati nasi. Seperti itulah proses seorang guru mencari ilmu hingga kemudian diijazahkan ke kita. Seorang guru melalui proses sangat panjang, dari pencarian beliau untuk menemukan mursid, menemukan guru yang bisa memberikan amanah ilmu, kemudian juga amaliyah beliau, kemudian juga bagaimana pengorbanan beliau harus menahan kantuk, menahan lapar untuk bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan waktunya tidak 1-2 hari, waktunya tidak 1-2 minggu, dan waktunya bukan 1-2 bulan. Proses dari mulai seorang guru belajar, kemudian juga beramaliyah, kemudian juga bertorekat, hingga kemudian beliau mendapatkan ijazah dan kemudian mendapatkan amanah untuk menjajahkan, itu sangat panjang, tidak kurang dari 10 tahun atau bahkan ada yang 20 tahun. Dan sekarang setelah perjuangan guru yang sedemikian panjang, yang sedemikian melelahkan, semuanya beliau ikhlaskan untuk kemudian diijazahkan kepada kita. Jadi kita ini ibarat orang yang tinggal memakan nasi yang sudah siap di piring tanpa perlu repot memikirkan bagaimana prosesnya. Seperti tadi, padi ditanam, disemai, kemudian disiangi, dijaga dari hama, kemudian sampai pada jadi nasi. Seperti itulah
ijazah yang kita terima dari guru prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat lama, dan kita sekarang ini tinggal mengamalkannya. Kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada guru yang telah berkorban dan mengorbankan sebagian waktunya untuk kemudian mengijazahi kita dengan sebuah amaliyah yang luar biasa. Maka ketika kita kemudian telah diijazah tidak mengamalkan, itu sama dengan kita sudah disuguhi nasi tapi kita tidak mau memakannya. Tentu istri kita yang menanak akan kecewa, tentu juga nasinya akan tidak bermanfaat bagi kita. Seperti itulah ijazah zikir. Ketika sudah dijajahkan guru kemudian kita tidak mengamalkannya, guru tentu akan sangat kecewa. Kalaupun beliau tidak kecewa, akan sangat menyayangkan, karena apa yang beliau ijazahkan itu bukan untuk beliau, tapi untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Guru merelakan dan mengikhlaskan, mengijazahkan amaliyah zikirnya untuk kita, dan kita pun harus ikhlas, harus bersungguh-sungguh, harus bersemangat dan beritikad kuat, berazam dan berniat untuk mengamalkan apa yang guru ijazahkan dengan sepenuh hati. Karena sekali lagi, kalau kita melalui proses apa yang sudah dilalui guru, mungkin kita tidak bisa. Dan sekarang kalau ijazah zikir itu sudah kita dapat dengan sangat mudah, kemudian kita mengabaikannya, maka itu sangat boleh jadi kita sudah mengkupuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ijazah zikir dari guru-guru kita. Semoga ini memberikan wawasan dan motivasi bagi kita agar kita lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat lagi untuk mengamalkan amaliyah zikir yang sudah dijajahkan guru sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada guru kita yang sudah mengikhlaskan perjuangan dan pengorbanannya untuk kita. Semoga guru kita senantiasa diberikan kesehatan, semoga dipanjangkan umur dunianya, dan semoga berkah ilmunya dapat kita nikmati sehingga yaumil akhir nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.